Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys udah bareng sama kita di Sukses Quarty. Baik, kita sudah lama tidak bertemu ya di dalam konten sekarang, dan kita bahas lagi materi yang cukup menarik yang itu yang dirasakan sama saya pribadi sangat berguna tentang mendahulukan yang utama. Bagaimana dan apa itu? Saksikan sampai selesai, jangan di skip. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Ada kalanya kita terkadang ya dalam menghabiskan aktivitas dalam sehari itu banyak banget yang harus kita lakukan, tapi waktu itu benar-benar sangat terbatas sendiri. Jadi terkadang berpikir 24 jam sehari itu nggak cukup ya guys. Baik, ada satu peribahasa yang cukup menarik juga, dibilang seperti ini guys, bukan berapa waktu yang kamu lewatkan, tapi apa yang bisa kamu lakukan di antara waktu-waktu tersebut. Mengerti kan ya maksudnya? Jadi 24 jam itu hampir bisa dipastikan everyone has the same time gitu, 24 hour a day. Cuman yang membedakan antara pribadi satu dan pribadi yang lain, apa yang bisa kita lakukan untuk menjalankan 24 jam itu sendiri. Secara teori guys, ada yang namanya manajemen waktu ya. Kalau manajemen waktu itu kita coba untuk bahas juga, memberikan pengelompokan guys, pengelompokan dari aktivitas yang dilakukan dalam 4 kategori. Kita bilang kuadran aja ya. Kuadran yang pertama itu penting dan mendesak. Penting dan mendesak. Kuadran kedua penting tapi tidak mendesak. Kuadran ketiga tidak penting tapi mendesak. Kuadran keempat tidak penting dan tidak mendesak guys. Nah, dari keempat kategori kegiatan tersebut kita bagi-bagi mana aja yang masuk ke dalam kuadran pertama, satu, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Dari pengalaman saya pribadi guys, untuk menghabiskan waktu dalam kuadran pertama dalam kegiatan yang bersifat penting dan mendesak, sebenarnya ada berbagai perasaan yang timbul. Yang pertama itu kalau dijalankan secara continuous dan memang tidak ada ritme untuk mengatur, itu kuadran pertama semua kegiatannya sifatnya melelahkan guys, melelahkan dan kadang stressful juga. Tapi itu bisa menghasilkan solusi jangka panjang yang cukup baik dan sangat baik, bahkan yang saya alami guys. Jadi kegiatan itu kategorikan apa yang termasuk di dalam kategori penting dan mendesak yang harus kamu lakukan guys. Kuadran kedua penting dan tidak mendesak guys. Semua kegiatan di dalam kuadran kedua yang sifatnya penting dan tidak mendesak itu kalau saya bilang punya visi yang jauh ke depan guys. Jadi si kegiatan itu sendiri kalau kita lakukan
akan menjamin kita dapat memberikan kepastian untuk masa depan yang kita lalui guys. Jadi sifatnya pengelolaan kehidupan akan jauh lebih baik dalam masuk kegiatan-kegiatan di kuadran kedua. Sementara untuk kegiatan ketiga atau kuadran ketiga yang sifatnya tidak penting tapi mendesak, dan kuadran keempat apalagi guys tidak penting dan tidak mendesak, itu biasanya cukup jadi pelarian dari aktivitas dalam kuadran 1 dan kedua guys. Contohnya gini, saat kita melaksanakan aktivitas di kuadran pertama yang memang termasuk kategori kegiatan ngolah dan benar-benar stressful, kita kadang-kadang langsung lari ke dalam kuadran keempat yang tidak penting dan tidak mendesak guys. Contohnya menghabiskan waktu yang cukup banyak memberikan hal-hal yang sifatnya melaikan, misalkan main game guys untuk lari dari kejenuhan. Biasanya kita selalu main game di dalam handphone atau di dalam kita main-main kemana atau nonton TV, itu menghabiskan waktu yang sangat banyak. Dan kalau saya pribadi melihat guys, itu lebar lah ya kalau waktunya untuk aktivitas di kuadran keempat yang tidak penting dan tidak mendesak itu sampai menghabiskan waktu berjam-jam. Misalkan buat having fun, ya kamu batasin deh, jangan menghabiskan one day full gitu. Konsentrasikan untuk melakukan kegiatan di kuadran pertama dalam kategori kegiatan yang penting dan mendesak, atau kuadran kedua penting dan tidak mendesak. Jadi itu yang harus kamu lakukan untuk memberikan kehidupan kamu supaya lebih efektif juga ya guys. Entah apa dan bagaimana dan kegiatannya seperti apa yang kamu tahu sendiri. Yang pasti saya sudah memberikan informasi untuk pengelolaan keempat kegiatan kuadran yang memang harus kita tahu juga sifat-sifatnya. Yang pertama tadi yang saya bilang penting dan mendesak. Yang kuadran kedua penting dan tidak mendesak. Yang kuadran ketiga tidak penting tapi mendesak. Kuadran keempat tidak penting dan tidak mendesak guys. Jadi kamu coba mulai sekarang memberikan satu pengelompokan kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan supaya bisa lebih efektif dan bermanfaat dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Segitu aja dari saya guys, semoga bermanfaat dan kamu bisa memberikan satu perubahan dalam kehidupan kamu ya, kehidupan kamu, untuk mengelompokkan kegiatan yang akhirnya bermanfaat buat kamu semua. Terima kasih untuk menonton konten kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.